Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Ibnu Faisal. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik-baik aja. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang masih setia buat nontonin video-video di channel aku. Buat teman-teman yang baru mampir, kalau kalian memang suka dengan video-video di channel ini, boleh di subscribe ya. Oke, sebelum kita memulai review dari intercom ini, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu buat teman-teman. Kemarin juga ada yang nanyain, bang itu biasanya pakai jaket-jaket yang dipakai buat riding itu dari mana gitu. Jadi sebelumnya baju yang sering aku pakai itu, atau jaket-jaket yang sering aku pakai itu adalah brand lokal, yaitu brand dari teman aku sendiri. Jadi dia bikin brand namanya itu Pistonhead. Nah seperti ini nih, ini salah satu contohnya. Jadi brand Pistonhead ini dia motifnya itu berhubungan dengan otomotif juga, tapi ada berbau-bau Jepang, ada berbau semacam motif-motif kaze gitulah. Jadi buat dipakai hari-harian, buat nongki, apalagi buat riding itu sebenarnya cocok-cocok aja gitu. Terus dia banyak motifnya tuh, banyak yang aku suka juga sih. Contohnya tuh nih, misalnya yang kayak gini. Nah ini salah satu baju yang baru dikirimin ke aku juga. Ini ada motif helm gitu ya, terus ada kaze-nya gitu atau muka apa nih ya, pokoknya gitu deh, motifnya keren sih. Nah ini buat bagian depannya nih ya. Terus buat yang lengan pendeknya itu ada yang kayak gini juga nih ya, bagian depannya. Terus ini bagian belakangnya keren sih, tuh ada bagian blok mesin motor itu, velg, terus ada busi juga gambarnya. Jadi emang kalau kita pakai lagi riding ya keren-keren aja sih, malah keren banget gitu. Terus ada ini juga, nah ini dia belakangnya. Jadi baju-bajunya ini buat dipakai harian juga masih enak ya, nggak sama sekali nggak panas. Terus dengan harga yang lumayan terjangkau. Dia juga ada bikin hoodie, jaket-jaket hoodie kayak gini. Terus ada jaket bomber juga yang waktu itu pernah aku pakai touring, dan waktu kehujanan itu nggak terlalu tembus ya, jadi lumayan aman buat dipakai jalan jauh gitulah. Nah jadi itu tadi contoh-contoh bajunya. Buat kalian yang penasaran dengan baju-baju yang ada di Pistonhead ini sendiri, ini aku nanti masukin link IG-nya atau nama IG-nya di sini @pistonhead.id. Nanti kalian bisa cek di situ ya buat jenis-jenis bajunya. Terus buat harga juga ada di situ ditulis kok. Sekali lagi thank you buat owner dari Pistonhead itu sendiri, Eja, karena udah ngirimin baju-baju yang keren ya buat aku pakai riding selama di sini. Oke, langsung balik aja ke topik pembahasan utama kita, yaitu mau nge-review salah satu intercom yang low budget lah. Menurut aku low budget, nggak terlalu mahal juga, yaitu Maxto M2. Ini kalau kalian bisa lihat, intercom ini sendiri aku waktu itu belinya di bulan 11 gitu ya, bulan November kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu dia baru keluar sekitar 1 bulanan atau berapa mingguan gitu. Terus kebetulan aku juga baru memulai motovlog di bulan itu, jadi aku nyari yang harganya masih agak miring lah begitu ya. Nemulah si Maxto M2 ini gitu ya, dengan harga waktu itu masih di sekitaran 600 sampai 700 ribuan. Kalau sekarang aku nggak tahu sih, kayaknya masih segituan juga. Alasan yang pertama buat milih, sebelum review ya, alasan yang pertama aku milih si intercom ini tuh dia modelnya bagus. Terus bluetoothnya itu udah menggunakan bluetooth generasi yang terbaru ya. Kalau dari dari deskripsinya itu udah menggunakan Bluetooth 5.0 gitu. Untuk di kelas yang harganya di bawah 1 jutaan lah gitu, di kelasnya itu menurut aku ini udah salah satu yang terbaik gitu, dengan fitur-fitur yang terbaru ya yang ada di intercom ini. Yaitu salah satunya itu nih ya, tunjukin ya, nih dia bisa, yang pertama itu fitur yang pertamanya itu dia bisa connect ke Bluetooth headset. Jadi misal kita mau boncengan sama pasangan atau sama siapa lah, jadi helm yang satu laginya itu nggak perlu beli intercom lagi. Jadi lumayan meminimal budget lah ya. Jadi dia bisa connect ke headset Bluetooth gitu. Terus dia bisa melakukan partikel itu sebanyak 6 orang. Nah ini tuh aku nggak tahu apakah dia bisa partikelnya itu 6 orang itu apakah beda jenis intercom atau cuma sesama Maxto M2 aja. Tapi yang jelas dia bisa connect ke 6 orang. Terus buat headsetnya itu sendiri udah stereo ya, headsetnya udah stereo. Terus waterproof,
waterproof atau anti hujan lah, anti air gitu ya. Terus dia bisa juga muter FM radio. Terus buat jarak pemakaian antar bluetoothnya itu, antar intercomnya itu dia bisa di jarak 1000 meter ya. Tapi kalau di aplikasinya sih di jarak 300-an meter itu biasanya udah putus ya kan. Kalau lagi di jalan, lagi riding gitu kan banyak penghalang ya, ada mobil lah, ada pohon, ada gedung yang bisa memancarkan signal juga, jadi itu bisa menghalangi sinyal antar intercom juga. Terus dia juga udah bisa connect ke 2 mobile phone. Nah, terus di sini juga ada voice prompt. Nah, ini voice prompt itu dia bakal ngasih tahu kalau baterainya ntar lowbat, kalau baterainya ntar mulai ada penurunan kapasitas baterai, dia bakal ngasih tahu. Terus ada playback control, itu biasa ya. Terus ada advance noise control, yaitu itu dia kayak meredam noise, suara-suara yang noise itu lebih bagus ya. Nah, yang pasti di dalam packagingnya ini yang udah pasti kita dapat si intercomnya itu sendiri ya. Nih intercomnya, tukangnya. Modelannya itu simple, tapi nggak terlalu mencolok gitu. Jadi dia buat ditempelin di helm juga masih masih keren lah gitu. Terus bahannya ya plastik sih ini. Bahannya kokoh sih, solid ini. Menurut aku nih lumayan solid bahannya. Nih ya, buat intercomnya itu sendiri. Nanti bakal kita cobain ya, dengerin suaranya sama coba bakal kita nyalain si intercomnya. Terus di dalam packagingnya itu dapat ya biasalah clamp kit, sama ada velcro-nya ya. Velcro-nya itu dapat 4 buah. Terus sama ini ada manual booknya ya. Terus sama ini kunci L. Buat headsetnya sama si mic-nya udah aku pasang di helm ya, nanti kita cobain dengerin aja. Nah, kalau buat clamp kitnya itu sendiri dapat 2 ya. Ini modelan ngejepit di pinggir helm gitu dia. Tapi aku nggak pakai yang ini sih. Kemarin yang satu lagi itu yang modelan nih, yang ditempelin di helm gini. Pakai 3M ya. Double tip gitu 3M. Jadi kita bisa lebih gampang masangnya. Soalnya kalau pakai yang ini buat nyelipin di sininya itu agak susah. Makanya aku pakai yang 3M. Buat packagingnya itu aja sih ya, nggak ada lagi. Buat si intercomnya ini sendiri menurut aku lumayan lumayan solid, bahannya lumayan solid, terus gampang digunain sih. Buat dikonekin ke HP juga, bluetoothnya itu gampang koneknya. Terus kemarin buat konek ke intercom teman juga nggak terlalu sulit sih, nggak terlalu susah buat ngehubunginnya ya, ngkonekinnya. Terus kalau dari sepemakaian aku, si intercom ini baterainya itu bisa tahan 7-8 jam ya. Malah kayaknya lebih sih kemarin, soalnya aku ada waktu itu riding sama teman aku. Itu kami riding dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore lah totalnya gitu kan. Ada ya total ridingnya nggak selama itu, nggak 9 jam, cuman ya ada berhenti-berhenti, cuman kita nggak matiin si intercom, sama-sama nggak matiin si intercom karena aku juga mau ngetes seberapa lama sih tahan baterai dari si Maxto M2 ini. Terus ya udah nggak kita matiin sampai jalan balik lagi, itu sampai pulang itu sampai jam 6 sore itu masih nyala gitu, masih tahan aja. Ini aku udah pemakaian intercom ini udah selama dari bulan November, berarti Desember, udah 5 bulan ya. Udah 5 bulan nggak ada kendala sama sekali. Buat ketahanannya sendiri waktu itu pemakaian kena hujan ya, waktu itu ada kena hujan juga masih tahan sih, nggak ada masalah menurut aku. Enak-enak aja nih dipakai. Ya lumayan recommended lah ya. Dengan harga 600-700 ribuan udah bisa dapat fitur-fitur yang lumayan oke gitu. Aku paling suka sama bentuknya sih ya. Bentuknya itu simple aja gitu nih. Bentuknya simple, terus ya begitulah. Kalau dari kekurangan dari si Maxto M2 ini sendiri menurut aku ada di nggak tahu ya kalau di intercom yang lain itu gimana speakernya, tapi menurut aku speaker dari Maxto M2 itu suaranya sebenarnya jelas, tapi treble-nya itu lebih kuat. Kalau aku kan emang suka sama karakter headset atau headphone gitu-gitu dengan suara yang lebih ngebass. Paling kerasa itu kalau volumenya terlalu dikencengin, tapi kalau nggak terlalu dikencengin suaranya itu sebenarnya enak-enak aja sih. Oke, langsung kita cobain aja ya buat dengerin dari suara speaker dari si Maxto M2 ini.
Nah terus kalau di si Maxto ini kalau mau ngecas itu dari ini ya, dari sini. Dari sini itu tipe kabelnya itu micro USB ya. Ya ngecharge dari low sampai full itu berapa jam lah, nggak lama gitu, cuman 2 jaman kalau nggak salah buat ngecharge si intercomnya sampai full. Oke, kita coba dengerin suaranya ya. Battery middle. Berarti kapasitas baterainya itu tinggal 50%-an lagi ya. Coba. Nah itu udah langsung connect sendiri ke HP. Bluetoothnya langsung connect sendiri gitu, auto connect ya. Cari dulu lagu ini, copyright ya. Ya, suaranya lumayan kenceng sih, terus bersih juga, nggak pecah gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, ya review singkat dari suara si Maxto M2 ini sendiri lah, biar teman-teman sendiri aja yang nilai gimana tadi karakter suara dari si intercom ini. Ya kalau menurut aku suaranya bersih sih, cuman kayak treble-nya itu agak kuat aja, jadi kalau dipasang volumenya tuh digedein sampai yang paling gede, sampai bunyi apa tit tadi gitu, itu agak agak treble-nya lebih tinggi, jadi agak kasar di telinga gitu ya. Overall sih dengan harga 600 sampai 700 ribu menurut aku nih lumayan worth it juga ya. Maksudnya dengan harga segitu bisa dapat fitur-fitur yang lumayan banyak dari intercom ini sendiri. Terus kalau dari speakernya sendiri, dia bahannya itu udah lumayan solid juga, udah lumayan premium lah gitu, nggak terlalu premium tapi udah lumayan premium, jadi dia padat gitu si speakernya, kelihatan aja lebih kokoh, lebih tahan gitu ya. Ya mungkin itu aja sih review singkat dari si Maxto M2 ini, pemakaian aku selama 5 bulan. Plusnya tadi udah aku bilang, fitur-fiturnya itu lumayan banyak, dia udah waterproof juga, udah aman buat dipakai hujan-hujanan gitu ya. Terus bisa party call sebanyak 6 orang, terus bisa connect ke FM radio, bisa juga connect ke headset Bluetooth. Terus apalagi ya ada voice prompt-nya juga, jadi dia bisa ngasih tahu baterai kita lagi low bat, lagi full atau lagi 50%. Terus ketahanan baterainya juga lumayan oke. Yang aku pakai sendiri paling lama itu bisa di 8 jaman ya. Ya mungkin biar teman-teman sendiri aja yang nilai apakah si intercom ini layak buat dibeli atau enggak ya. Kalau menurut aku lumayan worth it sih. Oke, sebelumnya terima kasih dulu buat semua teman-teman subscriber yang masih setia buat nontonin video-video di channel aku. Jangan lupa buat tontonin terus video-video dari channel aku, soalnya nantinya aku juga bakal buat video-video yang lebih menarik lagi selanjutnya. Buat teman-teman yang baru mampir, boleh di subscribe ya kalau kalian memang suka dengan video-video di channel ini. Terus juga buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita tahun ini diberi kelancaran terus sampai hari terakhir puasa, amin. Oke, sekian dulu buat video yang kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum dan salam roda 2. Yo.